tapi memeras, dibayar, cetas untuk kepentingan diri sendiri, cetas. Itu ya, itu fakta. Mbak Fitri, butik Vimela di KL di mana? Oh sayang, iya aku mau kasih tahu ya. Vimela Bag sudah ada di Malaysia, sementara masih online. Sementara masih online dan ada Instagramnya Vimela Malaysia. Ya. Pengen kasih Ibu emping. Aduh, aku suka emping. Oke, kita pindah ke roti kulit jeruk. Ini makan roti kulit jeruk ini kebayang muka si Samira Joker yang bopeng ya. Karena kulit jeruk kan bopeng-bopeng bolong-bolong. Ya, kita bully dia balik karena dia tukang ngebully aku dan ngebully semua orang-orang yang disikat sama dia nggak berhasil diperas. Enak, wangi jeruk, wangi kulit jeruk, ada manis-manisnya enak. Kalian boleh coba. Teksturnya begini nih. Ini yang kuning-kuning ini. Ini kulit jeruk. Coba para pengusaha roti bikin deh, ini enak loh. Tapi rotinya itu bukan roti yang ngembang. Rotinya roti, aku suka nih roti yang padat, kayak roti bantet begitu. Isinya kulit jeruk, potongan kulit jeruk sama macadamia. Enak. Suhunya pelakor Samira ya, makanya dia sampai hari ini jomblo. Karena setelah laki-laki itu meninggalkan istrinya yang pertama, ternyata dia ketemu si Joker, stres. Bukan sourdough. Pakai bimoli kilat bener. Iya, padahal aku ini nggak pakai apa-apa loh. Aku baru cuci muka, nggak pakai apa-apa. Karena aku mau nge-gym di indoor di dalam rumah. Ini pakai Easy Mat dari Bu Heni Sagara. Sumpah demi apapun aku nggak pakai apa-apa. Salam dari Ambon, salam kembali. Salam buat saudara-saudari di Ambon ya. Udah, jangan nanya-nanya kasus si NM sih. Kalian ikutin aja ya. Yang di pos Dokpeng ngejek-ngejek. Iya, sengaja aku begitu biar kalian semakin yakin bahwa si Joker itu sinting. Sepi nih, maksudnya apa? Nggak ada, muka aku nggak kayak si Bopeng guys. Walaupun aku bukan dokter kecantikan, aku pemilik klinik, aku tahu harus bagaimana merawat muka wajahku ya. Si Bopeng itu udah punya klinik, katanya dokter, tapi tetap mukanya Bopeng. Jadi kalau kalian ngikutin gaya dia mengedukasi, lalu kalian pakai skincare dia, apalagi kalian masuk ke klinik dia, itu kalian bodoh. Dia sebagai pemilik brand skincare dan sebagai owner klinik pun tidak itulah, tidak menggambarkan ya kedudukan dia itu sebagai owner klinik
dan sebagai pemilik skincare, mukanya bolong-bolong dalam. Bodoh kalau kalian percaya dengan mulut dia. Untuk ngurus diri dia sendiri aja dia sulit, nggak bisa. Mukanya masih bopeng. Kok kalian mau ngikutin petuah-petuah dia? Kalian baru sadar sekarang. Kalau Kim itu udah terpampang nyata memberikan bocoran bahwa dia dibayar. Ya, dibayar untuk nakut-nakutin orang-orang yang punya skincare. Aku sudah lihat buktinya dan aku kan waktu itu pernah kasih tau kalian. Ada yang 500 juta, ada yang 480 juta. Aku senang bikin dia gila. Oh, salam kembali ya. Tetet maksudnya mamanya Tetet ya. Si Joker itu benar bopeng ya. Benar, kalau dia nggak merasa bopeng, tuntut dong aku. Tuntut. Kata mulut dia, tuntut dong, tuntut. Giliran udah tersangka, diem. Iya, salam ya buat mamanya Tetet ya. Gimana kabarnya? Iya, sekarang dia gak bisa meres-meres lagi owner-owner skincare karena aku udah tumbangkan dia ya. Jadi sekarang gak ada lagi owner skincare yang takut sama dia. Kalau mau diajak dia takut-takutin, gak ada yang takut lagi. Wah, Samba. Oh iya, halo Cak 0505. Iya, Izazega selalu zumba di sana ya. Bikin dia sehat ya. Bopeng, si Bopeng stres lah. Udah gak ada yang denger lagi. Udah menguasai dunia skincare gagal. Sebagai review udah tahu bahwa dia dibayar. Udah gak netral lagi. Semua buat kepentingan diri sendiri. Nggak bisa lagi menguasai netizen. Meldi, I miss you too. Nggak bisa lagi menguasai dunia maya dengan mulut dia yang selebar Joker. Semua karena aku tumbangkan dia. Makanya kalau dia marah-marah sama aku itu sampai menutup mata wajar. Karena apa? Karena aku menghadang kejahatan dia untuk buat onar di dunia maya. Ya. Sekarang kerjaannya nge-review DRL. Cintanya dia tuh ditolak sama DRL, makanya dia gitu. Dia iri sama DRL. Punya istri yang baik, punya skincare bagus, jadi dokter berhasil. Dia udah punya klinik busuk, skincare busuk. Suami gonta-ganti. Mandul pula. Nah, wajar. Jadi kalau dia itu kesel sama aku, sama DRL itu wajar. Kesel sama orang-orang yang berhasil di dunia skincare wajar. Karena apa? Dia wannabe seperti mereka nggak mampu. Iya, aku lihat tertutup peluang memerasi Joker itu. Karena apa? Karena aku patahkan. Jangan mau ditakut-takutin sama si Bopeng. Bopeng jarang ngumpul sama artis, nggak ada yang mau ngumpul sama dia, takut guys. Contoh aja deh, sekarang lagi ada apa? Lagi ada pagelaran fashion show ya. Kalian pernah nggak ngeliat muka dia? Pada takut guys ngundang dia, kayak ngundang kotoran gitu, kayak ngundang virus. Bagus. Maju terus, majulah dengan aku maju kan terbuktikan sudah 2 dia jadi tersangka. Aku makan maju,
Dia akan menjadi tersangka seumur hidup kalau dia tidak bisa meng-SP3-in. Kalian tagih ya, cetas katanya SP3 di Medan, cetas SP3 di Jaksel. Besok ya tanggal berapa dia harus datang? Tanggal 6 apa tanggal 9? Kalian liatin tuh, kalian liatin ya. Si Bopeng nanti kalau diperiksa di Jaksel. Gimana mau diundang? Oh, TD-nya kayak ondel-ondel. Iya bener, kalau dia datang itu ke spektakuleran fashion show itu dengan adanya dia udah kayak virus di situ. Jadi aduh, sumpek di mata. Bikin malu yang undang. Iya bener. Kakak siapa sih bos buzzer itu? Alah, sudah nggak usah nanya, nggak usah peres-peres. Kalian sudah tahu. Kalian sudah tahu, nggak usah nanya. Bos buzzer itu kalian sudah tahu. Mata hati kalian yang cerdas-cerdas, netizen aku sudah tahu siapa bos buzzer itu ya. Nggak usah aku sebut namanya. Aduh, ada Zoom meeting hari ini. Kalian sudah tahu guys, siapa itu dalang dibalik kehuru-haraan skincare yang membiayai buzzer-buzzer sebanyak miliaran itu. Kalian sudah tahu siapa ya. Gak usah kalian belagak pilon bertanya. Bertanya-tanya kalian sudah tahu ya. Tapi ya netizen, simak dulu aku mau ngomong. Aku itu semakin mengikuti kericuhan skincare itu semakin ngeri ya, semakin takut, semakin kepengen aduh kita jadi orang itu baik aja ya. Kita itu nggak tahu apa yang akan terjadi di hidup kita nanti. Jadi ini ada lagi cerita ya. Aku sampai merinding, semerinding-merindingnya badan aku. Pada saat aku mendengar ada seseorang yang mengatakan begini ke orang lain ya. Kita miskinkan Iza Zega, semiskin-miskinnya. Kita buat rumah dia nggak bisa ditempatin. Kita buat dia miskin sampai ngejual semua aset-asetnya. Kita miskinkan dia semiskin-miskinnya. Kalian lihat yang terjadi sekarang. Yang mengatakan itu dari mulutnya, dia dimiskinkan oleh para Markus untuk sekedar memberikan kenyamanan sementara buat dia. Ya, karena namanya juga orang yang lagi mencari keadilan, dia pasti dikejar untuk mendapatkan keadilan orang yang sedang memperjuangkan keadilan buat dirinya. Nah, sekarang orang yang mengatakan itu memiskinkan Iza Zega, habis sekarang dia sekedar untuk membuat dia tidur nyenyak sementara. Nah, suruh istighfar dia. Aku sih saranin ya, mendingan dia minta maaf ke Iza Zega sana. Minta maaf ke sana, ke Iza Zega, maaf bahwa aku tuh pernah ngejahatin kamu, mulut aku sama hati aku berbeda, di depan di belakang berbeda. Mungkin dia akan enak hidupnya. Sekarang apa yang terjadi? Aku mendengarnya aja merinding, semerinding-merindingnya. Gila ya, orang yang ingin memiskinkan orang lain yang pernah dia bantu, segimanapun dia pernah bantu. Sekarang dia yang habis-habisan, sekedar untuk menyelamatkan diri dia sementara, biar bisa makan, biar tidur enak sementara. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya hukum akan menghampirinya, ya. Maka kita tuh nggak boleh jahat guys sama orang. Aku sampai merinding, gila ya itu orang ya, sampai ngomong kita miskinkan Iza Zega semiskin-miskinnya, kita buat rumah dia biar jangan bisa ditempatin. Nah, sekarang kalian lihat dengan biji mata kalian sendiri ya, kalian udah tahu siapa yang aku maksud. Tuh makanya hati-hati dengan mulut ya, apalagi dengan orang yang pernah membantu. Aku merinding ngedengernya. Udah mah dia harus bertanggung jawab atas hidup orang yang dibui. Udah mah sekarang dia juga belum tentu bebas dari turut serta. Udah mah dia
harus bersikap seperti nggak ada apa-apa. Berat hidupnya. Tapi itulah mungkin doa kita itu nggak boleh ngejudge orang lain ya. Belum tentu doa orang yang berpakaian seperti OTW surga seperti ya yang didengar. Bisa jadi doa Iza Zega itulah yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu aku mendengar, aduh gila ya. Dia tuh pernah ngomong, kita miskinkan Iza Zega semiskin-miskinnya. Kita buat dia rumahnya disita sampai nggak bisa nempatin. Sekarang yang coba, mungkin dia belum miskin ya, tapi aku rasa harta Iza Zega yang akan dia miskinkan itu lebih dari apa yang sudah dia keluarin sekarang untuk sekedar membebaskan dia dari tuduhan-tuduhan buzzer ya. Mungkin lebih harga rumah Iza Zega itu lebih dari apa yang udah dia habiskan sekarang. Karma. Jangan jahat jadi orang. Iza Zega kapan? Tahun depan keluar. Nah sudah, dia sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya walaupun dikriminalisasi. Ya. Tapi orang-orang yang berbuat jahat tidak akan tenang sampai menutup mata. Makanya kalian ini, follower-followernya si Kibul ini, gak usah marah sama orang-orang yang mencari keadilan. Kalian itu harus marahnya sama orang yang mendukungnya. Kita miskinkan Iza Zega semiskin-miskinnya. Kita buat dia tidak bisa menempati rumahnya. Ngeri sekali. Ngeri. Sekarang kalau aku meyakini ya, apa yang dia keluarkan untuk menyelamatkan dirinya lebih dari harga rumah Iza Zega tuh. lebih say. Apa yang dia keluarkan, yang akhirnya yang dipenjara siapa? Wayangnya. Jangan jahat ya, ini pelajaran ya. Pelajaran. Jangan kalian bisa berpikir, oh orang ini berdoa di Ka'bah, di Mekah. Kalian kira orang-orang yang dizolimi sama dia itu gak bisa juga berdoa dengan yang sama, di tempat yang sama? Bisa, ya. Bisa. Jadi jangan berpikir doa dia aja yang didengar. Sudahlah, aku semakin ngeri ngelihatnya. Aku sih konsisten ya, aku tidak mau komen kalau urusan skincare, tapi aku akan komen untuk urusan bullying. Tapi aku akan membantu orang-orang yang ini muka aku bagus banget ini pakai Easy Matte. Jadi Easy Matte ini punya Bu Heni inilah yang ditakutin sama ini skincare yang ditakutin sama gerombolan sindikat yang ingin dunia skincare ini hancur ya. Karena Easy Matte ini seperti Halodoc. Jadi mereka itu tidak bisa lagi sewenang-wenang, semena-mena, sekonyong-konyong menjual etiket biru seenak udelnya. Sekarang kalau kalian pengen skincare yang bagus, yang ada hidrokinonnya ya. Aku ulangi nih, kalau kalian ingin skincare yang ada hidrokinonnya, kalian follow itu Instagramnya Easy Matte, lalu kalian ikutin aturannya, ada websitenya seperti Halodoc begitu. Pesannya nggak boleh dibeli bebas, kalian harus konsul dokter dulu, tapi kalian harus masuk ke websitenya. Kalian follow dulu aja Easy Matte. Aduh mana sih ya? Ntar deh. Gimana sih Easy Matte? Nah, kalau nggak salah begini nih. Kalian follow Instagramnya. Kalau nggak salah itu ya. Darling, tamuku udah datang.
ngintip nih. ngintip tuh. Saya kalau kamu gini. Hai. Udah dulu ya, sampai ketemu lagi nanti. Kita sambung lagi. Bye. Kakak tuh IG-nya apa sih? Kok sekarang nggak ada? Baru IG aku baru karena di buzzer sama sindikat. Jadi nanti aku iniin. Tuh, aku mah di sini ya. Aku mah nggak gila-gila IG. Orang tanya, nggak gila-gila sosmed ya, denger ya. Aku nggak gila-gila sosmed ya. Orang mau tahu aku baru aku kasih tahu, oh IG aku ini. Jadi aku nggak gila-gila di follow. Ya kalian mau unfollow aku juga. Aku minta di follow kak. Guys, pokoknya kalau kalian mau punya badan oke, kalian harus punya PT nih kayak dia karena dia galak guys. Aku galak. Gila sih, dia badannya otot semua. Udah ya, kalau kalian mau skincare yang aku pakai ini, kalian ke EasyMed. Kalau aku membantu berdiri, mempromosikan produk-produk, ya aku mau ya. Jadi aku menyemangati kalian semua yang punya skincare, semangat. Jangan kalah sama para sindikat yang ingin menguasai ya. Padahal skincare dia pada busuk, pada jelek ya. Ini EasyMed bagus nih. Kalian pakai EasyMed, kalian pakai produknya Dr. Reza. Siapa lagi yang aku kenal ya? Dr. Reza, EasyMed, siapa lagi ya? Richard Lee juga bagus. Terus yang nggak pernah ribut, walaupun si teman-teman yang pada ribut ya, dia mah nggak pernah ikut-ikutan tuh juga bagus. Siapa? Ekles tuh bagus. Kalian belilah itu skincare itu ya. Jangan kalian terpengaruh dengan orang-orang yang ingin skincare Indonesia ini hancur ya. Semangat terus. SS emang udah punya skincare. Dia mah make up kayaknya deh. Make up sama baju. Maharani Kemala tuh kalian beli skincarenya, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, kalian beli. Pokoknya kalian jangan mau terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memperkaya diri sendiri dengan cara-cara keji dan jahat. Tunggu 2 menit lagi ya? Ntar ya. Apa? Cepetan, 2 menit lagi nih. Kasih waktu. Dokter Andreas Tungkir tuh yang di Medan tuh. Kayak tau baca. Hidrokinon boleh dipakai untuk perawatan kulit tapi dengan batasan yang diperbolehkan BPOM. Jadi jangan takut. Betul tuh. Mbak Reni AJJH, betul banget ya. Jadi kalian itu jangan ngedengar hidrokinon itu bahaya. Ya kalian kalau pakainya semuka hidrokinon semua ya bahaya. Ya enggak kan dicampur-campur. Nih buktinya nih, melasma aku hilang. Mau apa kalian nih hilang pakai EasyMed. Pakai EasyMed ya. Aduh, mau udahan ada Koko Ruben Onsu. Koko Ruben, aku ngeliat kamu mau umroh ya. Selamat menjalankan ibadah umroh. Semoga sehat di dalam perjalanan, diberi kekuatan untuk beribadah. Pokoknya. Udah, aku kalau ngobrol sama Ruben itu suka berbesmili guys. Doain ya netizen yang nonton aku, doain ya ke Ruben kayaknya mau pergi umroh. Apa kalau cedera itu? Chiropractor. Nah, terus apa ya nama kalau itunya itu? Ya pokoknya gitu dah ya. Nih kalian yang pada keseleo, yang pada kecetit, yang pada ke apa, mudah-mudahan dia mau buka di Indonesia karena bagus banget. Aku sampai iniin di Malaysia kemarin. Di sini kertak ya nggak salah. Amin ya rabbal amin. Ya pokoknya gitu ya pesan dari aku ya. Kalian jangan mau diprovokasi oleh si Samira ya. Yang ini jelek, yang itu jelek, apa-apalah nggak ada ya. Pokoknya selama BPOM mengeluarkan izin dan mengikuti regulasi yang benar di Indonesia ini, kalian pakai aja skincare itu ya. Gak usah dibilang overpriced. Ya, ya Khairi, see you soon, see you again ya. Kamu aku tunggu di Jakarta. Kalian gak usah ngomong itu overpriced. Nah ini air minum, ini nih air minum ya. Kalian bisa masak sendiri di rumah, tetapi ini kita beli. Jadi kalau orang itu punya bisnis, dia mau jualan berapa itu urusan yang punya bisnis ya. Ingat, orang di dalam menciptakan satu produk itu tidak hanya modal produk aja, ada modal marketing, gaji pegawai dan lain-lain. Kecuali skincare
Kecuali skincare si Joker yang jelek itu udah kemasannya laule, isinya jelek. Ya jadi kalau jualan dia murah ya wajah. Karena apa? Karena nggak akan ngaruh sama muka kalian. Tapi kalau kalian lihat skincare yang bagus, ingredientnya bagus, terus cara marketingnya bagus. Ya kalau mereka jual dengan dengan harga mereka ya terserah aja, jangan ikutin standarnya si Bopeng itu jualan karena dia tidak keluar modal apapun ya. Selain mulutnya yang lebar itu. Pokoknya kita sebagai warga negara Indonesia itu harus mendukung usaha lokal ya. Kalau ada orang yang menjatuhkan usaha orang lain, itulah yang kita boikot ya. Aku udah buat si Mandulita itu buat video at least aku bukan orang yang selalu mereview skincare orang lain dengan tujuan memeras ya. At least aku punya pasangan sekarang. At least apalagi banyak banget di at leastnya. At least aku bukan tersangka kriminal. Udah banyak ya, banyak. Pokoknya aku selalu ingin mengatakan ke kalian semua, orang-orang yang berbikin onar, orang-orang yang ingin menjatuhkan usaha orang lain, itulah yang kita boikot, oke? Itulah yang kita boikot. Orang yang bilang ini overpriced, jangan didengar. Kenapa buat dia overpriced? Karena dia OOTD aja kayak orang-orang sawah, nggak perlu dia penampilan. Kalau orang lain yang punya produk, dia harus punya harus punya penampilan yang bagus. Masih hilang nggak suaranya? Aku mau pamitan nih. Masih hilang nggak? Tadi ada telepon masuk. Udah ada ya? Oke. Sekarang terakhir nih dari aku. Ayo aku mengajak kalian semua untuk tetap menggunakan produk dalam negeri, untuk tetap mendukung produk dalam negeri. Jangan kalian kasih panggung dan jangan kalian